Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan di channel RKID. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing saja ya untuk pemasangan tower dengan menggunakan pipa galvanis. Ya, ukuran rekomendasi yaitu untuk di bawah di sini yaitu ukuran 2 in ya. Kemudian untuk atas ini kita menggunakan 1,5 in dan atasnya ini 1/4 in ya. Atau kalau memang budget minim bisa dikurangi dari yang tengah ini turun ke bawah 1,5 in, kemudian 1/4 in dan 1 in. Tapi untuk rekomendasi yang baik ya sini 2 in, yang paling bawahnya ini 1,5 dan ini 1/4. Semua ukurannya sekitar 6 meter panjangnya dari atas sampai bawahnya ya. Terus kemudian pada saat kita pemasangan itu dilakukan pemasukan pipanya. Pemasukan pipa di sini untuk pipa yang kedua ya. Pipa yang pertama murni 6 meter. Murni 6 meter di sini lihat. Karena tidak ada yang dimasukkan. Kecuali nanti kalau mau di tengah lapangan atau mau dimasukkan ke dalam sebuah coran yang dalamnya sekitar 1 meter, itu terserah. Tapi di sini murni 6 meter biasanya. Kemudian untuk memasukkan yang kedua itu kita masukkan kurang lebih 1 meter. Ini 1 meter kita masukkan, lalu sisanya adalah 5 meter. Kemudian yang pipa ketiga yang paling atas itu kita masukkan 1 meter juga ya. Kemudian sisanya adalah 5 meter. Semakin tinggi semakin kecil ya. Jadi ini 1/4 in. Jadi kalau kebutuhan 20 meter itu misalkan ini 5, 5, 10 tambah 6 berarti 16 meter. Nah, tinggal satu pipa lagi yaitu 1 in. Yang 1 in itu masuk lagi 1 meter dan sisanya 5 meter jadi 20 meter kurang lebih. Tapi ini standarnya dulu saja 3 pipa ataupun 2 pipa tergantung kebutuhan dari di lapangan, ada halangan atau tidak. Ya, ini kebutuhan yang 3 pipa. Jadi masuk 1 meter, ini pun masuk 1 meter. Kemudian selanjutnya itu ini kurang lebih dari atas seberapa puluh senti itu dikondisikan saja. Kita taruh klem knalpot di sini. Seperti apa sih lambang klem knalpot? Mungkin banyak ya modelnya, tapi ini salah satunya yang bisa mengunci pipa. Ya, saya biasanya menggunakan yang 2 in. Jadi dari 1,5 dan 1/4 itu 2 in cocok. Kalau yang 2 in pipanya itu harus menggunakan klem knalpot yang 3 in. Ya, jadi ini 1,5. Ini lambang yang merah ini saya kasih klem knalpot karena dia yang paling atas dan juga menahan sebuah seling. Ya, kemudian di penahan juga untuk pipa yang masuk ke dalam itu menggunakan klem knalpot juga. Dan juga yang terakhir sini klem knalpot juga. Jadi kebutuhan klem knalpot itu ada 3. 1, 2, 3. Itu dikondisikan saja. Sebenarnya yang paling terpenting adalah menahan pipa yang masuk. Karena ini yang paling terpenting. Ya. Kemudian di tengah-tengah sini jaraknya yaitu 2,5 meter. Cincin atau klem knalpot. Ya, dikondisikan lagi. Jika teman-teman semua mempunyai budget yang lebih, silakan menggunakan klem knalpot. Tapi jika tidak, bisa menggunakan cincin ini. Cincin ini berfungsi untuk menahan tarikan seling. Jadi 2,5 meter kita menggunakan seling lagi. Ya. Kemudian 2,5 meter ketemu klem knalpot. Jadi hanya cincin ini taruh di tengah-tengah sini. Ya. Cincin ini bisa menggunakan ukuran di atasnya. Jadi ini bisa menggunakan ukuran
1,5 in dan ini pun bisa menggunakan 2 in. Dikondisikan saja ukurannya, ya. Kalau mempunyai budget, silahkan menggunakan klem knalpot semua, ya. Karena klem knalpot ini lumayan harganya, sekitar 10.000. Kalau cincin ini hanya sekitar Rp4.000. Dan berbeda tempat, beda lokasi, ataupun beda daerah, pasti akan beda-beda harga. Tapi yang pasti perbedaan harganya pasti jauh. Jadi kita untuk menghemat, bisa di sini tengah-tengah cincin. Lalu dikasih seling 2,5 meter, seling lagi 2,5 meter. Ketemu lagi seling 2,5 meter, ketemu lagi seling 2,5 meter. Pipa yang di bawah ini tidak perlu menggunakan seling lagi. Maksimal dia di 6 meter baru kita kasih seling. Karena biasanya di sini bisa menempel ataupun bisa pegangan oleh, biasanya kita pasang di pinggir rumah ya atau di samping tembok. Jadi dari atas sini sampai kurang lebih 3 meter itu ada pegangan tembok rumah. Ya, pegangan tembok rumah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau tengah-tengah lapangan atau tidak ada sama sekali pegangan, ya mau nggak mau kita harus memasukkan 1 meter ini ke dalam tanah ataupun dalam coran seperti itu. Diusahakan untuk tidak dipaku ataupun tidak dilobangi karena pipa ini akan menghasilkan karat kalau kita sudah lubangi atau kita paku. Jadi nanti khawatir terjadi yang namanya karat kemudian patah. Gitu ya. Nah, ini jaga-jaga untuk hantaman angin. Kemudian tarikan seling ini ada 3 ya, 1 2 3. Mungkin kalau budget lebih juga boleh menggunakan 4 sisi. Tapi kalau 3 ukurannya seperti apa? Ukurannya kita menggunakan kunci, ya, menggunakan kunci segitiga ini. Nah, ini arah yang pas. Jadi hantaman angin dari sana maka ditahan dari ini 2. Atau hantaman dari sini ditahan dari sini 1. Dari sini ditahan 1 dan saling menahan gitu ya. Jadi kalau banyak seperti ini 2,5 meter itu akan bisa dibilang menguatkan untuk pipanya ya. Karena 2,5 meter itu udah saya bilang udah cukup seperti itu ya. Kemudian untuk masalah tebal dari pipa tersebut atau tebal dari masing-masing, jika ingin menghasilkan ataupun bisa dibilang main aman, kita bisa menggunakan ukuran pipa tebalnya itu kalau nggak salah 2 mili ya atau 1,8 tebal dari si pipa ini. Jadi dia tidak mudah meleot. Karena pada saat saya membeli pipa di khususnya tukang besi, itu ada pilihannya hampir 7 jenis. Jadi dari yang paling tebal, terus kemudian 1,8, 1,7, 1,5, terus sampai 1 sampai 1 mili tebalnya itu ada. Ya. Jadi berbeda-beda harga juga. Saya pernah nyoba angkat pipa yang tipis sekali itu 1 mili kalau nggak salah. Itu pada saat saya angkat sudah langsung melengkung. Atau bisa dibilang daya lurusnya itu langsung nggak sanggup melengkung seperti itu. Jadi kalau kita angkat atau kita gunakan itu sangat rawan. Apalagi kalau pipa yang kita naikkan itu biasanya si penarik atau pengangkat pipa biasanya naik di atas sini menggunakan klem dan juga besi siku. Dia berdiri di sini atau juga bisa pakai safety belt dan segala macam agar dia bisa berdiri di sini dan mengangkatnya ke atas. Ya. Karena biasanya sistem pengangkatan pipa itu biasanya seperti itu. Jadi mengangkat sini, dia berdiri di sini, lalu mengangkat pipa yang kedua. Lalu berdiri lagi di sini, mengangkat pipa yang ketiga. Sebelum mengangkat, biasanya ditaruh seling terlebih dahulu. Seperti itu biasanya. Jadi diusahakan membeli pipa yang tebal. Ya, membeli pipa yang tebal ukuran 1,8 mili untuk ketebalannya. Ya, seperti itu.
Dan rekomendasi 2 mili di bawah, 2 in di bawah, 1,5 in di tengah-tengah, dan yang atas 1/4 in. Pada saat ketemu kalau memang harus 4 pipa, diusahakan tidak menaiki pipa yang 1 in. Kecuali Anda benar-benar presisi untuk menaruh pipa tersebut. Ya, diusahakan menggunakan water pass dan juga presisinya itu benar-benar pas. Karena pada saat kita menggunakan bandul atau water pass itu akan sangat berpengaruh tentang masalah istilahnya panjang umurnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dikarenakan saya juga pemula, hanya ingin saling berbagi saja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.